Assalamualaikum, hai hari ini aku akan mengajarkan kalian tentang gotong royong sesuai sila ketiga Pancasila. Kalian coba like, komen, dan subscribe. Gotong royong dan penerapannya sesuai Pancasila. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong juga dapat dilakukan untuk menolong orang tertentu. Gotong royong sesuai dengan nilai dari setiap Pancasila. Setiap sila Pancasila. Sesuai sila pertama karena dilakukan untuk ibadah kepada Tuhan. Sesuai sila kedua karena didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sesuai sila ketiga karena kegiatan ini tidak dapat berjalan tanpa adanya persatuan peserta gotong royong. Sesuai sila keempat karena perlu diadakan musyawarah agar kegiatan gotong royong dapat berjalan secara efektif. Sesuai sila kelima karena dalam gotong royong dilakukan pembagian tugas secara adil. Gotong royong di lingkungan sekitar rumah. Gotong royong dapat dilakukan di mana saja, dapat di rumah atau di sekolah. Di rumah kita hidup bertetangga, lingkungan kita dengan tetangga dijaga dengan baik. Tahukah kamu gotong royong dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan? Oleh karena itu, gotong royong dilandasi keinginan untuk saling menolong. Peran di lingkungan sekitar rumah. Dimanakah kamu tinggal? Bagaimana hubunganmu dengan tetangga? Tetangga adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah. Tetangga adalah orang yang pertama dapat membantu kita jika butuh bakti jika kita butuh bantuan. Oleh karena itu, kita harus berjalan baik dengan tetangga. Bersama tetangga, kita dapat menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan aman. Untuk menjadi tetangga yang baik, kita harus mau membantu tetangga. Kita juga harus mau bekerjasama dengan tetangga. Dengan begitu, kita dapat hidup dengan namanya lingkungan rumah. B. Macam-macam gotong royong di sekitar rumah. Ada banyak kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan bersama tetangga. Misalnya menanami lingkungan sekitar dengan tanaman. Dengan begitu, lingkungan akan terasa asli. Kalian wajib scan buka aplikasi Erlangga Ringbuk dan video tentang contoh kegiatan gotong royong di sekitar rumah. Macam-macam gotong royong di sekitar rumah. Gotong royong untuk kepentingan bersama. Gotong royong ini misalnya dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan. Caranya dengan melaksanakan Siskamling. Siskamling singkatan dari sistem keamanan lingkungan. Dengan begitu, lingkungan rumah akan lebih aman. Gotong royong untuk membantu warga sekitar. Gotong royong tidak hanya dilakukan untuk tidak bersama. Gotong royong juga dapat dilakukan untuk membantu warga sekitar. Misalnya saat ada warga yang sakit, warga dapat bersama-sama membawa ke rumah sakit. Gotong royong tidak hanya berupa kegiatan fisik. Gotong royong juga dapat berupa kegiatan sosial. Misalnya merencanakan sumbangan untuk membantu warga yang mendapat musibah. Ini kayak di Aceh, Sumut sama Subarni lagi banjir bandang, longsor kan. Di sekolahku juga ada nyumbang. Kalian ada juga nyumbang? Kalau yang ada nyumbang kalian komen ya. Gotong royong dilakukan di sekolah. Kegiatan gotong royong juga perlu diterapkan di sekolah. Gotong royong membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Kegiatan juga dapat selesai lebih cepat. Kita pun terbiasa untuk saling menolong. Peran di lingkungan sekolah. Di sekolah kita memiliki banyak teman. Temanmu dapat berasal dari kelas yang sama, dapat juga dari kelas yang berbeda. Selain belajar, kita juga dapat bermain di sekolah. Bermain tanpa membeda-bedakan membuatmu memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman sangat menyenangkan. Kita terkadang mengikuti kegiatan di luar kelas. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan siswa dari kelas yang berbeda denganmu. Membersihkan sekolah juga harus dilakukan dengan siswa dari kelas lain. Dengan begitu, kalian akan saling mengenal. Kalian wajib scan buka aplikasi Erlangga Ringbuk yang video contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. B. Macam-macam gotong royong di sekolah. Ada banyak kegiatan gotong royong yang dapat kita lakukan di sekolah. Misalnya kerja bakti membersihkan sekolah. Pada kegiatan kerja bakti, semua siswa di sekolah harus ikut serta. Kita jadi saling mengenal dengan siswa dari kelas lain. Sekolah pun akan terasa bersih dan nyaman. Saat merayakan acara ulang tahun sekolah, kita juga dapat bergotong royong.
Gotong royong dapat dilakukan ketika menghias sekolah. Kegiatan menghias menjadi lebih menyenangkan dan cepat selesai. Kita juga dapat menampilkan suatu kesenian bersama siswa dari kelas. Acara ulang tahun di sekolah akan terasa meriah dan menyenangkan. Saat teman sekolah tertimpa musibah, kita dapat mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu akan membantu meringankan beban mereka.